Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Renungan dan Doa Malam Resort GKI Kasongan bersama saya Pendeta Nana Mayunita STH. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini, mari kita meminta Roh Kudus Tuhan memberkati kita untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Engkau atas sepanjang waktu yang telah kami lewati. Kami diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan kemampuan. Sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Dan Bapa di surga, jikalau sebentar lagi dalam perenungan ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Bapa di surga Engkau urapi kami sekalian yang bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau memberikan kami kuasa Tuhan, hikmat bijaksana, sehingga kami benar-benar mampu memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, renungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-44. Sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-44. Dengan perikop kebangkitan tubuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain pada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan
yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Pertanyaan, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Pertanyaan ini yang dilontarkan oleh jemaat Korintus pada firman Tuhan kita pada malam hari ini. Jemaat yang ada di Korintus meragukan, bahkan tidak percaya pada kebangkitan tubuh atau kebangkitan dari antara orang mati. Di ayatnya yang ke-36 terdapat kalimat, "Hai orang bodoh," merupakan teguran yang keras, bukan untuk menghina, melainkan mengajak mereka untuk membuka wawasan, bukan untuk mengesampingkan akal pikiran jemaat Korintus, tetapi supaya mereka membuka pikiran-pikiran, wawasan-wawasan, supaya memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kemudian bukan dengan tujuan merendahkan, melainkan mengajak mereka membuka wawasan yang sangat sempit berpikir tentang kemahakuasaan Tuhan dan karya agung dan mulia Tuhan Yesus. Dalam dunia ciptaan ada banyak karya agung kemuliaan Kristus yang ia tunjukkan selama ia melakukan pelayanan. Menjawab persoalan ini, Paulus menjelaskan mengenai perumpamaan dalam firman Tuhan kita malam hari ini. Yang pertama, Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan tubuh rohaniah diibaratkan seumpama menabur biji atau benih. Tetapi yang tumbuh adalah tubuh tanaman. Karena tubuh duniawi, tubuh sorgawi, matahari, bintang, bulan mempunyai kemuliaannya masing-masing. Perumpamaan yang kedua, Paulus menggambarkan bahwa tubuh alamiah sama dengan Adam pertama yang berasal dari debu tanah, bersifat jasmaniah menjadi makhluk hidup. Paulus mengajak orang-orang yang ada di jemaat Korintus pada waktu itu untuk berpikir dengan bijaksana dan mempelajari sebuah kebenaran. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Memang ada beberapa orang yang kesulitan memahami apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Bagaimana bisa seseorang yang mati kemudian bisa dibangkitkan kembali? Dan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ternyata ada harapan bagi setiap orang dan ada kemenangan kebangkitan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Umat Kristen merayakan Paskah dan merayakan kebangkitan Kristus, bahkan menyambut dengan sukacita bahwa melalui pengorbanan dan kebangkitannya dari antara orang mati, setiap orang memiliki pengharapan karena mereka dibangkitkan dari kehidupan duniawi, dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di sepanjang kehidupan mereka. Merayakan Paskah umat Tuhan, dan Tuhan mengajak kita untuk juga bangkit dari segala kelemahan, untuk juga bangkit dari segala kebobrokan, untuk juga bangkit dari segala perbuatan-perbuatan
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kelemahan, salah, dan dosa yang setiap saat dilakukan oleh umat Tuhan adalah kubur yang selama ini menguburkan kita dari karya, kasih, dan keselamatan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Demikian pun kita, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita harus bangkit dari keegoisan kita. Kita harus bangkit dari keserakahan kita. Kita harus bangkit dari ketinggihatian kita. Kita harus bangkit dari keegoisan diri kita. Bahkan kita harus bangkit dari perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, itulah kubur yang menutup hati dan hidup kita. Dan kita harus bangkit bersama Kristus yang bangkit terlebih dahulu dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus juga menunjukkan dan mengharuskan kita juga harus bangkit dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Kita harus mau dan berani untuk meninggalkan dan menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, agar kita pun bangkit dan menjadi manusia baru dan semangat baru di dalam Kristus Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, bagi kita saat ini yang mengalami karya mulia Yesus Kristus dalam hidup kita, kita diberikan tugas, kita diberikan tanggung jawab untuk mewartakan dan memberi kesaksian kepada setiap orang yang mengenal Kristus ataupun yang belum mengenal Kristus dengan iman. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah dan gampang. Ada banyak hal yang kita terima dan hadapi dalam menyampaikan, mewartakan kasih Kristus melalui firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan sehingga kita mampu dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kasih setia Tuhan dalam firman Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia akan kehidupan yang kekal. Dan seharusnya juga itu diikuti oleh sikap dan perbuatan kita yang menyambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Sederhana namun penuh makna. Paskah itu berarti ada pengharapan, ada sukacita, ada pewartaan, ada pengharapan untuk mendorong kita lebih keras menjadi pewarta Injil bagi setiap orang. Mari kita dengan penuh sukacita untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Yesus Tuhan kita telah bangkit dan kita pun dibangkitkan dari kehidupan, perbuatan, tingkah laku kita yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, selamat merayakan Paskah, menyambut dengan sukacita kebangkitan Kristus yang juga merupakan kebangkitan setiap umat Tuhan untuk melawan dan tidak lagi hidup dalam keberdosaan. Sehingga pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus yang dialaminya dan kita hadapi tidak pernah sia-sia. Karena kita menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus bangkit
dan mari merayakan dan menyambut dengan sukacita. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Biarlah semakin menguatkan kita dan mengakhirinya dengan berdoa. Mari bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Allah yang luar biasa, yang memberikan kami hikmat, yang memberikan kami akal budi, yang memberikan kami kepintaran, yang memberikan kami berkat, yang memberikan kami segala macam sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Bersyukur kepada Engkau atas pengorbananmu di atas kayu salib dan kebangkitanmu yang kami rayakan saat ini. Kami percaya kami boleh dibangkitkan dari kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sampai pada saat ini. Kami juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan Injil kepada setiap orang, baik mereka yang sudah mendengar dan meyakini kasih Kristus, atau bagi mereka yang belum mendengar dan menerima kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Kami rindu setiap jemaat Tuhan dimanapun berada diberkati. Setiap yang baik Tuhan memberikan bagi mereka. Dan dengan kesetiaan dan ketaatan, jemaat Tuhan pun semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mereka boleh senantiasa pun menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan biarlah kehidupan yang kami jalani setiap waktu, kami pun boleh mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, demikian perjumpaan kita dalam doa dan renungan pada malam hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan kita memberkati. Amin. Shalom.